Terbongkar kejutan dari PDIP yang akan dihadirkan di acara Rakernas akhirnya terkuak. Kejutan itu adalah yang nggak ada kejutan. Jadi yang berharap Pak Jokowi dan Mas Gibran balik lagi ke PDIP itu hal yang mustahil. Jumlah kejutan dalam Rakernas nanti, apa yang bisa Anda baca? Ya, saya kira memang yang disebut dengan kejutan itu bisa saja tak ada kejutan. Misalnya kita mendengar PDIP itu akan ada kejutan, misalnya soal siapa yang akan mendampingi Ganjar, soal politik, soal siapa yang hadir dalam kampanye akbar dan kampanye akhir yang dilakukan oleh PDIP. Tapi kan at the end of the day-nya tak ada kejutan-kejutan apapun yang seperti diharapkan oleh publik. Oleh karena yang disebut kejutan bagi saya mungkin juga dalam Rakernas PDIP ini sebenarnya tak ada kejutan apapun. Nah, yang kedua, yang disebut kejutan itu misalnya Pak Jokowi hadir atau mungkin Prabowo diundang, rasa-rasanya tidak ya. Karena kalau statement PDIP misalnya sampai hari ini bahwa Rakernas itu acara internal, jadi yang Nah, Pak Prabowo aja yang sebagai presiden terpilih nggak diundang, jadi apa kejutannya? undang itu adalah internal kader partai yang hanya dianggap memiliki akses, hanya dianggap sebagai kader, dan tentu saja nanti keputusan-keputusan politik yang diambil pun juga adalah keputusan politik internal dan tidak melibatkan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu sebenarnya tidak mengherankan kalau yang diundang itu di situ ya tak ada orang lain sebenarnya selain kader-kader PDIP secara umum. Jadi bagi saya, Mbak, tak ada kejutan apapun sebenarnya yang menurut saya akan disampaikan oleh Rakernas PDIP yang akan dimulai besok dan untuk beberapa hari ke depan. Oke, jadi Anda mau bilang kalau lebih seru sebelum Rakernas sendiri, pas Rakernasnya sebenarnya udah nggak seru lagi nih, Mas Adi? Ya, saya kira ini bagian dari strategi komunikasi publik PDIP supaya jadi perbincangan bahwa akan ada kejutan itu sebenarnya adalah tak ada kejutan apapun. Karena dianggap ada kejutan misalnya Gibran dan Jokowi hadir, rasa-rasanya tidak mungkin. Kalau yang dianggap misalnya mengundang Prabowo, kok rasa-rasanya sulit ya, karena ini adalah kader internal partai dan per hari ini Prabowo itu masih ketua umum Gerindra dan bukan presiden terpilih, baru tanggal 20 Oktober menjadi presiden yang secara definitif akan Yang kemudian jadi kejutan itu adalah kalau kemudian PDIP mengumumkan secara terbuka sikap resmi mereka terkait dengan pemerintahan ke depan. Karena dalam Rakernas ini adalah momen di mana seluruh kader-kader PDIP dari pusat hingga daerah akan berkumpul, akan menyampaikan aspirasi, akan menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait bagaimana seharusnya PDIP di 5 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu saja. Kalau itu disampaikan secara terbuka, maka itu akan menjadi kejutan. Karena kalau kita melihat historisitas dari PDIP, biasanya sikap resminya itu kan dilakukan setelah Kongres. Tapi Kongresnya masih 2025 ya? Baru tahu 2005, baru setelah Kongres diumumkan, itu kurang lebih sekitar setelah Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden, setahun setelahnya baru PDIP Kongres dan mengumumkan secara terbuka. Kalau sikap resmi PDIP itu dipercepat, diumumkan dalam Rakernas besok di Ancol, bagi saya itu adalah bagian penting atau variabel penting dari yang disebut dengan kejutan-kejutan itu. Luar itu rasa-rasanya nggak ada kejutan apapun. Tapi Mas Adi masih perlu nggak sih diumumin sikap politiknya secara resmi? Sebenarnya kan kita sudah bisa lihat ya bagaimana kritisnya sikap PDI Perjuangan selama ini ke pemerintahan yang bahkan juga belum berjalan. Kalau kita melihat statement-statement PDIP ini kan sikap pribadional sebenarnya, sikap person, sikapnya Hasto secara pribadi, sikapnya Ganjar secara pribadi, sikapnya Ini perlu secara resmi ya sikap partai begitu ya? Akumulasi dari sikap-sikap pribadi ini sebenarnya ditebalkan oleh publik. Apa endingnya? Jangan-jangan memang sikap resmi PDIP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sikap pribadi setiap anggota-anggota PDIP itu. Nah, kemarin-kemarin memang dari PDIP selalu menyerang dari kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi entah masalah apapun. Jadi di sini tuntut harus tegas apa sikapnya dari PDIP itu. Tegak lurus oposisi atau ikut ke pemerintahan. Jangan cuma ngomong-ngomong soal mengkritik atau menyerang dari kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi.
Oleh karena itu, ketika ada pengumuman secara resmi soal sikap politik PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena selama ini kan terkesan sikap politik PDIP pun itu terbelah. Misalnya Hasto itu kan selalu agresif, selalu kritis, memberikan Beda dengan siapa? Beda dengan Mbak Puan. dengan Puan yang kelihatan kalem, kelihatan soft, dan bahkan kemarin ketika bertemu dengan Pak Jokowi kan kelihatan sangat sumringah dan baik-baik saja, seakan-akan tidak ada persoalan apapun. Tapi kan sekali lagi ini dianggap tidak mewakili suara partai. Kalau kemudian tiba-tiba dalam Rakernas besok ada tanda-tanda yang mengarah sikap resmi PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena seakan-akan sikap PDIP per hari ini masih macam-macam kadernya, ada yang siap oposisi, ada yang lunak-lunak, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi Anda bisa membaca itu analisa Anda ya, sikapnya Puan kemudian pada saat ketemu Presiden Jokowi, kemudian juga sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, termasuk juga kalau kita lihat kan Jarod Saiful Hidayat ketika menyebut Presiden Joko Widodo diundang atau tidak juga punya reaksi yang berbeda begitu ya dengan apa yang kita lihat antara pertemuan Joko Widodo dan juga Puan Maharani. Ya, saya kira kalau kita melihat Puan Maharani sebagai bagian penting dari elit politik PDIP misalnya, sampai hari ini pun, ya, termasuk sepanjang pemilu kemarin, Puan ini kan nyaris tidak pernah memberikan sikap-sikap yang agresif ataupun sikap-sikap kritis seperti kawan-kawan PDIP yang lainnya. Puan ini kan lihat soft, kelihatan kalem, dan bahkan kalau tidak salah didelegasikan oleh PDIP untuk membangun komunikasi politik dengan Prabowo Subianto. Jadi bagi saya sulit sebenarnya membaca secara resmi apa sikap politik PDIP. Oleh karena itu sebenarnya publik hanya ingin mengkonfirmasi apa sih sebenarnya sikap akhir dari PDIP terkait dengan Prabowo dan Gibran yang mungkin nanti akan segera diumumkan dan ditetapkan dan akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Ini satu-satunya kejutan yang paling mungkin bisa ditunggu oleh. Yang kedua, menurut saya sudah tak relevan lagi sebenarnya membincangkan soal kaitan Jokowi dengan PDIP, PDIP dan Jokowi. Bagi saya ini sudah wassalam. Sudah tutup buku ya? Sudah tutup buku dan sulit rasa-rasanya untuk bisa dipersatukan kembali. Inilah yang saya kira bahwa ketika ada Rakernas besok, kemudian PDIP tidak mengundang Pak Jokowi, ya saya kira bagi PDIP, Jokowi sudah bukan kader lagi. Dan bagi Jokowi, PDIP bukan partainya lagi. Karena sejak Gibran maju Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto, saya kira disitulah sebenarnya Jokowi sudah tidak menganggap PDIP menjadi partainya lagi. Jadi bagi saya kalau ke depan ada perdebatan bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP, apakah akan islah ataupun tidak, bagi saya ini hanya akan menjadi perdebatan yang mubazir. Nggak ada gunanya karena hubungan keduanya sudah tak lagi bisa diselamatkan. Oke, berarti kejutannya kalau misalnya PDIP punya sikap berada di dalam pemerintahan, itu kejutannya ya, kita tampung dulu itu. Tapi kalau misalnya PDIP berada nanti di luar pemerintahan, Mas Adi, apakah nanti PDIP bakal konsisten hingga akhir pemerintahan Prabowo Gibran, nanti bakal ada tetap di luar pemerintahan? Saya termasuk yang agak sedikit meragukan ya, karena memang konstelasi politiknya agak berubah. Kalau tahun 2 tahun pertama Prabowo dan Gibran ini jadi presiden dan wakil presiden, ini kan masa bulan madu di mana hubungan politik antara Prabowo dan Gibran termasuk Prabowo dan Jokowi sepertinya masih akan baik-baik saja. Sepanjang hubungan Prabowo dan Jokowi ini baik-baik saja, maka sepanjang itu juga rasa-rasanya PDIP sulit untuk menjadi bagian dari kekuatan politik Prabowo. Dan masuk tahun ketiga, tahun keempat, ataupun jelang akhir tahun yang kelima, hubungan Jokowi dan Prabowo sudah tak baik-baik saja, hubungan Prabowo dan Gibran sudah mulai merenggang. Bukan tidak mungkin PDIP akan menjadi instrumen penting, menjadi variabel penting yang akan dirangkul oleh Prabowo untuk menjadi bagian dari kekuasaan di dalamnya. Jadi bagi saya PDIP bergabung dengan Prabowo ataupun tidak sangat tergantung bagaimana hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu faktor salah satunya. Yang ketiga, ini kan dalam koalisi presidensialisme multipartai, apalagi ada intensi koalisi mayoritas, koalisi gemuk, seringkali partai-partai pendukungnya Prabowo dan Gibran itu tak dijamin bahwa mereka akan solid, tak bisa dijamin bahwa mereka itu akan tegak lurus dengan semua keputusan politik Prabowo. Mungkin di perjalanannya nanti akan ada partai-partai politik pendukung Prabowo dan Gibran itu kritis dari dalam, dia menjadi dari dalam. Dalam konteks itulah kemudian ketika ada 1-2 partai yang kemudian dia menyalak
suka protes dengan Prabowo, bukan tidak mungkin Jokowi bukan tidak mungkin PDIP akan menjadi partai yang akan diperhitungkan untuk dirangkul. Oke. Oke, kalau PDIP nanti oposisi nih, apakah PDIP akan survive jika nantinya jadi pejuang tunggal oposisi di parlemen, Mas Adi? Kalau melihat historisitasnya, PDIP ini kan terbukti sepanjang 10 tahun menjadi zamannya Pak SBY, itu suara PDIP naik secara signifikan dan bahkan memenangkan pertarungan pileg dan pilpres sekaligus. Bagi saya itu adalah catatan yang memang tidak bisa dibantah. Meski pada saat yang bersamaan misalnya, kita juga tidak bisa menutup mata. Untuk 5 tahun yang akan datang tentu jalan yang harus dilalui oleh PDIP ini kan cukup berliku dan berdaki, apalagi misalnya Prabowo masih bisa mencalonkan diri. Dan bersamaan misalnya PDIP tidak punya jagoan yang cukup kuat yang bisa menambah kekuatan politik mereka. Oleh karena itu, sekalipun berada di luar kekuasaan, minimal PDIP itu mampu mempertahankan kekuatan politik mereka, yaitu kekuatan politik ideologis, kekuatan politik nasional yang sampai saat ini itu tegak lurus dan istiqomah mendukung PDIP, yaitu sekitar 16%. Minimal 16% ini tidak tergerus. Itu yang paling mungkin bisa akan didapatkan oleh PDIP sepanjang PDIP itu berada di luar kekuasaan. Karena memang tak ada rumus sebenarnya yang inline bisa menjelaskan bahwa partai politik kalau berada di luar kekuasaan dia akan naik secara signifikan. Contohnya PKS. PKS 10 tahun berada di luar kekuasaannya Jokowi, tapi kan kenaikannya tidak pernah signifikan.